Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Saya doakan teman-teman selalu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana kita melunaskan hutang riba. Ya, hutang riba teman-teman. Kalau di sini banyak yang mempunyai hutang riba, stop dari sekarang juga. Karena mau nggak mau, riba itu Allah nggak seneng banget teman-teman. Jadi harus kita ngerti, harus kita paham. Allah tidak suka dengan riba. Nah, gimana caranya agar hutang riba itu cepat selesai? Ya dibayar. Kalau belum bisa bayar, yuk cobain cara ini. Cara ini, amalan ini sudah pernah saya lakukan, namun berbeda dengan cara-cara yang pernah saya buat di video saya sebelumnya. Ini salah satu cara. Jadi saat itu saya melunasi hutang saya dengan berbagai cara. Salah satunya ini caranya. Jadi teman-teman mau pilih yang mana silahkan. Tapi untuk hutang riba ini insya Allah lebih cepat gitu. Baik teman-teman, sekarang mau nggak mau kita sadarin. Di saat kita dulu kita memulai riba, kadang-kadang kita nggak berpikir. Pernah nggak di saat teman-teman mau melakukan riba, teman-teman melakukan sholat istikharah? Saya rasa enggak kan? Riba langsung pinjem aja. Langsung pinjem. Mau bunganya berapa? Mau jaminan apa? Yang penting cair uangnya, teman-teman nggak pikir. Yang teman pikir saat itu mungkin usahanya selamat. Hutangnya mungkin tertutup dengan riba itu. Hutang lainnya maksudnya. Tapi kan nggak gitu. Ternyata apa? Usahanya selamat nggak? Bukannya malah selamat. Banyak orang yang malah bangkrut, gulung tikar, gara-gara riba. Apalagi modal awalnya riba. Banyak banget, nggak sedikit teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita sadarin bahwa saat kita melakukan riba, kita nggak pernah minta doa. Kita nggak pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, saya mau melakukan ini. Kira-kira boleh nggak? Kalau teman-teman melakukan itu, mungkin tidak akan melakukan riba. Karena tahu dosa riba seperti apa. Betul nggak teman-teman? Di saat teman-teman melakukan riba, mau pinjam uang dengan adanya bunga, pernah nggak mikir minta kepada Allah berdoa untuk melakukan riba ini? Istiaroh dulu mungkin, pernah nggak? Yuk sekarang kita mohon ampun sama Allah, kita sadarin betul bahwa riba ini yang kita lakukan adalah salah besar. Dan kita bersungguh-sungguh, kita niatkan bersungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan ini semua. Tentunya dengan pertolongan Allah. Jadi sekarang kalau kita pengen dibantu sama Allah, yakin sama Allah pasti dibantu. Dan kalau kita pengen ditolong sama Allah, kita harus bersungguh-sungguh akan menyelesaikan hutang riba ini dan tidak akan mengulang lagi. Benar ya? Kalau sungguh-sungguh nanti Allah bantu. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, niatnya hanya niat sambal, hanya di mulut aja, pedes udah, nanti Allah nggak akan bantu. Kalau kita minta tolong sama Allah, yuk bersungguh-sungguh karena Allah Maha tahu. Allah bisa baca hati kita. Allah bisa tahu apa yang kita pikirkan dan Allah nggak bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin. Kalau benar-benar mau melunaskan hutang riba, yuk rendahkan diri, akuin kesalahan kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon petunjuk, mohon pertolongan dari Allah. Tapi harus jujur, harus benar. Baik, setelah itu sisihkan. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar buminya apa? Sisihkan. Berapapun sisihkan, siapkan tempat kosong untuk menyisihkan uang untuk membayar semua itu. Nggak usah dipikir, sisihkan aja. Mau setiap hari, mau setiap bulan, silahkan. Sisihkan aja. Yang jelas, niatkan itu semua untuk menutup hutang riba. Nanti sisanya itu urusan Allah. Yang penting kita bersungguh-sungguh sisihkan. Lihat video saya sebelumnya yang menceritakan tentang anak kecil untuk beli sepeda, itu bisa dicontoh teman-teman. Direnungkan, ditonton lagi, itu bisa dicontoh. Kalau kita istiqomah, kita bersungguh-sungguh, nanti Allah bantu. Berapapun nilainya, kita sisihkan untuk melunasi hutang riba.
insya Allah dibantu sama Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam caranya. Makanya video ini jangan di skip dulu, karena ini kita masuk ke caranya. Biar nggak gagal paham, biar langkah-langkahnya, prosesnya kita bisa ikuti dengan baik. Baik teman-teman, kita masuk ke cara yang pertama. Yang pertama, kita mengaku salah. Kita mohon ampun sama Allah. Kalau kita udah melakukan riba yang buat Allah murka, yang buat Allah nggak seneng. Setelah tobatan nasuha, ya Allah, akuin apa yang pernah kita lakukan. Mohon ampun, mohon diampuni, dan berjanji tidak akan mengulang lagi teman-teman. Coba selarasin hatinya sama pikirannya. Kalau di pikirannya pengen lunasin riba, hatinya juga iya. Nggak usah mikir dari mana. Udah, selarasin aja. Iya, saya pasti bisa menyelesaikan ini semuanya atas bantuan Allah. Udah yakin deh, yakin. Saya pasti bisa menyelesaikan ini semua atas bantuan Allah. Jadi, belajar selarasin antara pikiran dan hati ya. Jujur sama Allah. Kalau butuh pertolongan Allah. Jujur aja sama Allah kalau butuh pertolongan Allah. Nangis aja. Selaraskan pikiran dan hati kalau kita butuh pertolongannya. Yang pertama itu dulu aja. Selaraskan pikiran dan hati kalau kita butuh pertolongan Allah. Gak usah dipikir dari mana. Ya pasti dari Allah. Tenang aja. Belajar tenang. Baik, yang kedua, sholawat yang banyak. Jadikan sholawat untuk membuat keyakinan. Sampai pasrah ke Allah. Jadi sholawat yang banyak sampai pasrah ke Allah. Sampai pasrah ke Allah untuk biar Allah bantu kita. Jadi sholawat yang banyak, pasrahin semua ke Allah, dan yakin bahwa Allah akan bantu kita. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Kalau ribanya besar, ya makin banyak lebih baik. Nanti Allah senang. Karena tobatan kita Allah senang. Karena sholawat kita Allah senang. Jadi Allah bantu. Sholawatnya berapa banyak? Yang banyak. Sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah lakuin, gak usah dipikir. Selarasin pikiran, selarasin hati. Udah, gak usah dipikir. Karena kita kan minta bantuan sama Allah. Allah itu banyak banget caranya. Gimana caranya ngelunasin hutang kita. Gak akan masuk nalar kita. Gak akan masuk logika kita. Yuk pelan-pelan sadarin kita tuh makhluk lemah. Kalau kita udah bergantung sama Allah, kita sandarkan semua sama Allah, kita serahkan semua sama Allah. Kalau kita percaya yakin, sudah tenang. Jadi dibuat tenang dulu aja. Iya ya, saya udah sholawatan. Ya udah tenang deh. Tenang aja deh. Allah pasti bantu saya. Terlepas dari itu, nanti kalau misalnya ada yang nagih atau bagaimanapun, ya udah hadapi dengan baik, karena kita kan si pelaku riba. Kita yang meminjam. Jadi mau dimaki-maki di apa ya terima aja. Cuman cukup di hati kita diam di hati. Bismillah, Allah akan bantu saya. Bismillah, Allah akan bantu saya menyelesaikan ini. Udah tenang. Senyumin aja semua. Sholawat perbanyak. Itu cara yang kedua teman-teman. Baik, yang tiga, banyakin juga istighfar teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Tapi di sini istighfarnya beda. Beda sama yang mungkin selama ini kita lakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita istighfar pakai rasa teman-teman. Rasa apa? Rasa penyesalan. Rasa mengakui dosa kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dalam hati, dalam pikiran dan hati kita, akuin dosa-dosa kita. Ingat-ingat kesalahan kita. Apalagi riba ini. Ingat-ingat dosa-dosa kita. Yang kita ingat. Kita ingat-ingat, ya Allah, saya mohon ampun dosa ini, ya Allah. Ingat-ingat saya pernah melakukan riba ini, ya Allah, pengen selesai. Astagfirullahaladzim. Itu teman-teman, istighfar pakai rasa. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Karena waktu kita mau melakukan riba kan kita nggak pernah minta saran sama orang lain. Bukan sama orang lain aja, sama kiai, sama ustadz pun kita nggak pernah. Sama orang tua pun bahkan kita nggak. Tinggal pinjem-pinjem aja. Yang penting cair gitu kan. Jadi nggak usah nyalain orang lain. Percaya nggak? Kalau istighfar juga itu banyak pintu rejeki. Jadi istighfar itu banyak membuka pintu rejeki teman-teman. Jadi gini teman-teman.
Apa yang ada di pikiran teman-teman mungkin saya rasakan. Di saat teman-teman mau makan, nggak enak. Mau mandi, nggak enak. Ibadah, nggak enak. Kenapa? Karena pikirannya merasa ditagih-tagih terus. Merasa dikejar-kejar, betul nggak? Jadi adanya apa? Cemas, was-was, khawatir. Aduh, takutnya nanti ketok pintu yang datang yang nagih. Aduh, nanti ketemu di jalan, nanti ketemu yang nagih. Aduh, kalau misalnya nggak dibayar bulan ini nanti, wah pokoknya mikirnya yang aneh-aneh gitu. Alihkan semua itu dengan apa? Udah sholawat aja yang kenceng. Udah deh, tenang aja deh. Ajak hati ini bicara. Udah tenang aja deh. Tenang deh. Astagfirullahaladzim. Mau istighfar boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah tenang aja. Jadi kita terus aja sholawatin. Buat pikiran kita sama hati kita intinya tenang. Kan kita mintanya ditolong sama Allah. Kan tahu kan Allah itu siapa? Allah yang maha besar. Allah yang maha kaya. Mudah banget selesaikan masalah teman-teman. Jadi yakin aja. Ngapain kita nggak yakin? Sholawatnya yang banyak. Nggak usah takut, nggak usah cemas. Kalau ada yang nagih ya dihadapin baik-baik. Jangan kita cuman pas pinjemnya aja baik-baik. Ditagih kita marah-marah. Itu yang salah teman-teman. Hadapi dengan baik-baik. Doakan mereka. Kalau bank ya doakan semuanya. Pegawai atau tim penagihnya jadi orang-orang yang soleh-soleha. Di saat nagihnya masih bisa kelonggaran waktu. Karena kita bersungguh-sungguh mau melunasinya. Doakan semua penagihnya atau manajernya bagian penagihan. Mudah-mudahan sehat semua, bahagia. Banyak uangnya, banyak rezekinya. Biar kita dikasih kelonggaran lagi karena memang kita mau bersungguh-sungguh melunasinya. Berdoa aja, kuatin doanya, kuatin sholawatnya. Itu teman-teman. Cara yang ketiga. Cara yang keempat, nah cara keempat ini kadang-kadang kita agak nggak gampang gitu melakukannya. Tapi ini harus dilakukan. Terima semua apa yang terjadi. Jadi terima semua yang terjadi saat ini. Kalau kita sekarang dijauhi orang keluarga, dijauhi teman, dijauhi tetangga karena kita banyak hutangnya di mana-mana, amanahnya di mana-mana, kita sadari wah kita salah. Jadi jangan nyalahkan orang lain, kita sadari, kita terima dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Serahkannya gimana? Kita akui sebenar-benarnya bahwa kita salah dan kita nggak akan ngulang lagi. Sebenar-benarnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita udah nggak usah nyalain orang lain. Lebih banyak apa? Lebih banyak bersyukur. Syukuri kita masih bisa dikasih napas. Syukuri teman-teman masih bisa punya kuota. Syukuri teman-teman masih punya handphone. Kira-kira ada nggak di luar sana yang nggak punya handphone? Ya, jangan kan kuota nih, ya handphone aja mereka nggak punya. Ini kan perlu disyukuri. Teman-teman bisa nonton video ini kan disyukuri. Tidak semua, banyak manusia di dunia ini. Se-Indonesia tuh ratusan juta orang gitu ya. Tapi teman-teman yang dikasih kebaikan sama Allah untuk nonton video ini. Ini kan bukan suatu kebetulan. Ini atas izin Allah. Teman-teman bisa nonton video ini. Betul nggak teman-teman? Nggak ada yang kebetulan. Nah, nanti setelah Allah bantu, awas. Kadang-kadang setan tuh di mana-mana nih teman-teman. Ada yang ngegoda, ada yang ngegoda. Uang udah dapet, udah lunasin hutang riba kita, ternyata setan lebih kenceng. Udah nggak usah dibayar. Lebih baik untuk tambahin modal lagi, biar nggak bangkrut. Udah nggak usah dibayarin sekarang mah. Udah mendingan untuk beli ini dulu aja, sisanya baru bayarin, nanti sisanya lagi baru mikir lagi. Enggak teman-teman, stop di situ. Saat ada uang berapapun juga langsung bayar, sisanya nanti. Tapi kalau Allah memberikan lebih baik, lebih banyak, langsung tutup. Langsung tutup. Kalau teman-teman tergoda, nol lagi teman-teman. Hancur nanti. Nol lagi, hancur. Baik, teman-teman yang kelima, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita dari wudhunya, bacaannya, waktunya. Kalau laki-laki berjamaah di masjid. Perbaiki sholat kita. Kita harus ngerti, kita harus tartil sholat kita. Jangan sholat cuma sholat-sholat doang. Di saat setelah sholat kita berdoa. Perbaiki sholat kita. Tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah sholat hajat. Baik teman-teman, di poin ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang perbaiki sholat. Silakan perbaiki ibadah kita. Yang terakhir, yang keenam, sedekah teman-teman. Sedekah. Sedekah. Biar Allah cepat bantu. Dari 1 sampai 6 ini, saya rasa ini cara kita untuk merayu Allah menolong kita. Nggak ada yang lain. Cara kita untuk merayu Allah biar nolong kita. Kita tutup dengan sedekah. Sedekahnya gimana? Terserah. Lebih banyak, lebih baik. Ikhlas? Ya ikhlasin aja.
Ikhlasin aja, karena kita lagi butuh pertolongan Allah. Allah seneng banget nih. Semua jalanin ini, insya Allah, Allah bakal bantu dengan cepat. Teman-teman tenang aja sekarang. Kalau sudah yakin sama Allah, udah yakin aja. Mohon maaf kalau misalnya kata-katanya terlalu cepat, penyampaiannya terlalu cepat, atau bahasa-bahasanya kurang dimengerti, atau ada yang kurang baik didengar, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam video ini, teman-teman. Mudah-mudahan yang mau mengamalkan, saya doakan diberi kelancaran, diberikan kemudahan, dan segera ditolong sama Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.